Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Kesempatan sore hari ini, kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan video reaction berkaitan dengan profesi seorang kuasa hukum di pengadilan pajak atau seorang pengacara pajak yang berasal dari mantan Fiskus atau mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan memberikan keterangan dalam podcast yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan oleh karena itu, kita ikuti bersama-sama podcast tersebut dan nanti kami akan memberikan legal opinion atau pendapat hukum jika memang ada yang perlu kami sampaikan. Mari kita ikuti video berikut ini. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Leptizen, balik lagi. Kita diskusi bareng yang pastinya diskusi ini selalu bawa inspirasi buat Leptizen yang ada di rumah. Tentunya gak kalah menarik dari narasumber yang sebelumnya ya Leptizen. Kita juga menghadirkan banyak sekali narasumber yang bisa membikin inspirasi di kalian untuk inspirasi, untuk panutan dan lain sebagainya. Yang pasti narasumber kali ini juga gak kalah luar biasa. Mari kita undang aja Leptizen, narasumber kita kali ini ada Pak Agung. Monggo Pak Agung. Rekan-rekan, podcast yang dilaksanakan pada video ini adalah podcast yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam program mereka yang disebut dengan Diksi, Diskusi Bawa Inspirasi. Kami lanjutkan. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Agung? Baik, saya manggilnya apa nih? Ibu? Kak aja nggak apa-apa, sis juga nggak apa-apa. Gitu Pak Agung. Pak Agung ini boleh diperkenalkan dulu Pak Agung sama Leptizen. Kira-kira Pak Agung ini siapa? Ya, saya Agung Satrio Wibowo. Jadi kalau kita ngomong latar belakang, Nggih. saya dulu mantan PNS. Oh. Saya PNS di Direktorat Jenderal Pajak. Saya selaku jabatan terakhir pemeriksa pajak. Rekan-rekan, pemateri atau narasumber dalam podcast ini adalah seorang mantan PNS, khususnya mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan jabatan beliau adalah terakhir jabatan fungsional. Dan beliau menyebutkan jabatan beliau adalah tim pemeriksa pajak. Sehingga menurut kami berdasarkan latar belakang jam terbang, maka seharusnya jabatan beliau ini adalah ketua kelompok atau supervisor. Kita lanjutkan video berikutnya. Sudah beberapa kali mutasi sampai ke Sulawesi pun juga udah. Terus garis hidupnya menentukan lain. Sehingga saya memutuskan untuk berkarir di sisi yang lain seperti itu. Di sisi yang lain. Sisi yang lain artinya tetap terkait dengan perpajakan, tetapi sekarang posisinya dari satu sistem pemerintahan ke sistem swasta lah. Begitu. Ya. Apakah latar belakang itu nanti akan kita ulik, boleh nggak Pak? Boleh. Nanti kita ulik bareng-bareng biar Leptizen tahu kenapa kok sudah jadi ibaratnya sudah menjadi idamannya, tetapi memilih untuk sisi lain. Nanti kita ulik bareng Pak sisi-sisi lain itu yang mungkin bersama Pak Agung Leptizen ya. Mungkin Leptizen yang ada di rumah yang belum subscribe YouTube kita, silakan di subscribe, di like, di komen, di share sebaik-baiknya biar tahu ya kan, biar tahu kalau kita ini lagi diskusi tapi juga bisa membawakan inspirasi buat Leptizen di rumah seperti itu. Rekan-rekan, narasumber bernama Bapak Dr. Agung Satrio Wibowo, dan beliau ini seperti yang sudah disampaikan adalah mantan pejabat fungsional di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau sudah mengakui bahwa beliau sudah beberapa kali mutasi di beberapa daerah di Indonesia, bahkan sampai ke Sulawesi, dan beliau mengatakan bahwa keputusannya untuk menjadi profesional itu adalah merupakan satu wacana atau informasi yang baik yang bisa dipahami atau diteliti bagi mereka yang ingin berprofesi sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak atau sebagai pengacara pajak. Kita ikuti berikutnya.
Pak Agung ini kan dari ASN ke swasta, sekarang sudah berdiri sendiri. Ya. Nah, apalagi di bidang pajak, kira-kira apa sih yang digeluti di bidang pajak, Pak Agung? Ya, sebetulnya begini, Kak Prilly nih. Iya, boleh Prilly. Jujur background dasar pendidikan saya masuk di PNS Kementerian Keuangan pada saat itu. Nggih. Saya dari background akuntan. Dari background Ya. akuntansi. Saya S1 di Erlangga, terus S2, terus setelah saya keluar baru saya berpikir lagi bahwa ternyata hidup ini tidak cukup hanya untuk kita mengerti tentang akuntansi. Kan? Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi memang dalam dunia praktek atau dalam tataran empirik sudah sangat benar, bahwa akuntansi itu merupakan modal tapi bukan segalanya. Oleh karenanya beliau ketika lulus dari sarjana akuntansi Universitas Erlangga bahkan melanjuti kuliahnya sampai dengan magister akuntansi menurut kami ya. Dan pada akhirnya dia mempunyai wawasan untuk ternyata masuk ke dalam bidang perpajakan dan kemudian praktek di bidang hukum pajak. Kita lanjutkan. Sebagaimana pekerjaan setelah di luar ASN atau di luar PNS itu, saya lebih banyak berkecimpung sebagai kuasa hukum. Tentu saja yang terkait dengan kemampuan saya, dengan latar belakang saya sebagai mantan pemeriksa pajak, tentu saja ya saya sebagai kuasa hukum tapi di pengadilan pajak. Rekan-rekan, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa beliau itu adalah mantan pegawai DJP dan memutuskan untuk keluar dan menjadi seorang praktisi pajak, dalam hal ini adalah sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak. Meskipun ketika seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pensiun dan apabila yang bersangkutan itu pensiun itu setara dengan eselon 3, maka seharusnya beliau itu diberikan seperti sertifikat konsultan pajak setara brevet C. Kalau yang bersangkutan pensiun dengan golongan eselon 4, maka biasanya yang bersangkutan diberikan sertifikat konsultan pajak setara dengan brevet B. Jadi menurut kami seharusnya yang bersangkutan bisa menjadi konsultan pajak kalau pensiun setara dengan eselon 3 dan biasanya supervisor atau ketua kelompok itu setara dengan eselon 3 dan oleh karenanya dapat diberikan sertifikat konsultan pajak setara brevet C. Namun yang bersangkutan lebih memilih untuk menjadi seorang praktisi yaitu kuasa hukum di pengadilan pajak. Kenapa beliau belum bisa disebut sebagai pengacara pajak? Karena beliau belum berlatar belakang sarjana hukum. Jadi tentunya beliau nanti hanya bisa beracara di pengadilan pajak ya. Belum bisa mewakili wajib pajak untuk mengajukan PK dan belum bisa juga membela wajib pajak di pengadilan negeri. Kami lanjutkan. Saya tidak punya dulu pandangan bahwa saya harus kuliah hukum. Pokoknya saya tahunya akuntansi dan akuntansi. Saya tahunya menghitung, memperhitungkan kan begitu. Nah, akhirnya setelah saya mengambil di satu sisi yang lain itu, pikiran kita ini berubah kan. Jadi berubah itu bahwa ternyata kita kalau beracara di pengadilan pajak itu ternyata butuh juga nih ilmu hukum itu. Oh ya. Rekan-rekan, yang bersangkutan mengatakan bahwa untuk beracara di pengadilan pajak tidak cukup akuntansi pajak, namun perlu didukung yang namanya perangkat hukum. Dalam hal ini adalah hukum pajak. Jadi rekan-rekan jangan kaget kalau kemudian banyak sekali praktisi pajak, konsultan pajak, akuntan publik yang kemudian kuliah kembali mengambil serata satu bidang ilmu hukum ya untuk memperoleh gelar akademik sarjana hukum. Kami lanjutkan. Saya mengambil S1. S1 hukum. Kemudian ternyata ada nih profesi-profesi yang lain gitu kan.
Rekan-rekan, setelah yang bersangkutan ternyata membidangi sebagai tim pemeriksa pajak yang berlatar belakang akuntansi tentunya, maka yang bersangkutan setelah praktek di pengadilan pajak mengetahui bahwa ilmu hukum itu sangat dibutuhkan, sehingga yang bersangkutan memilih untuk kembali melanjutkan pendidikan di bidang ilmu hukum. Kami lanjutkan. Kita lakukan ujian advokat, alhamdulillah lulus. Terus ada lagi profesi kurator, alhamdulillah lulus. Jadi artinya ternyata setelah saya di luar sistem mengikuti sistem PNS pemerintahan itu, ternyata lebih asik nih variasi hidupnya gitu. Artinya saya bisa bercabang nih. Iya, iya. Saya punya SIM-nya lebih gitu. Iya, ilmunya juga lebih. Betul. Rekan-rekan, beliau baru saja menyampaikan beberapa profesi di bidang hukum. Salah satunya adalah advokat, kurator, dan memang bukan hanya itu saja ya. Profesi di bidang hukum sangat banyak. Selain daripada yang disebutkan oleh Pak Agung tadi, ada profesi konsultan haki, ada profesi konsultan hukum pasar modal, ada profesi legal auditor, kemudian juga ada profesi arbiter. Jadi selain daripada profesi hukum yang disebutkan tadi, ada juga profesi-profesi hukum lain yang tentunya sangat bervariasi di dalam keilmuan hukum ya, atau profesi yang berbasis ilmu hukum. Kami lanjutkan. Dan yang ini lagi, saya tidak perlu lagi nih lapor LHKPN kan begitu. Saya tidak perlu lagi lapor kekayaan sebagai penyelenggara negara ke KPK. Kan begitu. Rekan-rekan, salah satu alasan beliau untuk mundur menjadi ASN atau pegawai DJP adalah karena yang bersangkutan ketika menjadi profesional di bidang ilmu hukum, yang bersangkutan tentunya tidak perlu melaporkan lagi harta kekayaan pribadi dalam LHKPN kepada KPK. Kami lanjutkan. Karena sudah berdiri sendiri, sudah bebas ya. Jadi kalau di pemerintahan itu siapa yang punya kewajiban melaporkan harta kekayaan adalah penyelenggara negara PN gitu. Oh iya. Lah saya sekarang kan cuma masyarakat biasa. Begitu. Seperti itu kan. Gitu. Oke. Ya, rekan-rekan, jadi kalau rekan-rekan ingin mengetahui LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, termasuk LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara tim pemeriksa pajak, rekan-rekan bisa melihatnya secara langsung di laman atau website KPK. Seluruh tim pemeriksa pajak termasuk kepala kantor dapat dilihat dengan mudah dan terbuka. Mulai dari supervisor, ketua kelompok, ketua tim, anggota, kepala kantor pelayanan pajak, kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, bahkan sampai Direktur Jenderal Pajak, tersedia datanya di website laman KPK. Kami lanjutkan. Jadi berusaha untuk mempelajari ilmu yang baru Ya. di luar dari backgroundnya Pak Agung sendiri. Itu berarti setelah itu masih sekolah hukum, terus belajar tentang hukum itu masih sebagai PNS atau setelah dari Udah di ujung sebagai PNS. ujung-ujung udah mau Ya. keluar Udah di itu ujung. mulai belajar, Ya. mulai Jadi kalau bergelut. kita memang ini jadi agak mundur. Boleh, nggak apa-apa, Pak. Kalau kita ngomong peluang pekerjaan bagi adik-adik nanti, Iya. gitu kan? Rekan-rekan, beliau adalah seorang mantan pegawai DJP yang menurut kami sudah mempersiapkan diri ketika nantinya akan pensiun atau mungkin pensiun dini. Jadi beliau ini sudah mempersiapkan diri kalau nantinya akan resign dan akan melakukan apa pasca resign-nya. Jadi menurut kami beliau ini sudah sangat baik sekali dalam merencanakan pekerjaan pasca beliau itu keluar dari DJP. Kami lanjutkan. Di Kementerian Keuangan pada saat saya melamar selaku PNS di Kementerian Keuangan itu hanya 2 jurusan yang space-nya paling gede gitu. Satu adalah akuntansi dan hukum. Itu yang space paling gede. Jadi ya,
Rekan-rekan, beliau menyampaikan bahwa bidang ilmu yang paling banyak dibutuhkan di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, adalah bidang ilmu akuntansi dan hukum. Sehingga sudah pantas kalau rekan-rekan itu berbangga hati apabila mempunyai latar belakang akuntansi dan atau latar belakang hukum. Kami lanjutkan. Nah, mungkin dengan informasi ini fakultas hukum menjadi lebih favorit gitu loh untuk dipilih oleh adik-adik yang baru lulus SMA untuk bisa kuliah di situ, karena ya ini kan saya sudah ngalamin sendiri nih. Lapangan pekerjaannya seperti apa, eksekusinya seperti apa. Jadi pandangan saya dengan adanya dua kemampuan itu saya rasa sudah sangat lebih dari cukup ya Kak. Artinya kalau berinteraksi di dalam hukum acara pengadilan pajak, dua disiplin ilmu itu tidak akan terpisahkan gitu. Karena satu, kalau dari sisi hukum maka kita sangat dengan mudah bagaimana menafsirkan satu pasal. Terus kemudian secara akuntansi apabila di dalam melakukan uji kebenaran materi di dalam persidangan banding di pengadilan pajak itu juga tidak lepas dari akuntansi. Bahkan kan kita sama-sama tahu nih, kuliah di Fakultas Hukum tidak ada hitung-hitungan gitu. Oh salah Pak. Oh gitu ya? Salah? Ada. Oh ada. Ketika kita ngurusin waris, perhitungan waris ada Pak. Tapi ya maksudnya tidak sedetail pikiran saya sih, maksudnya seperti di akuntansi. Oh iya enggak. Kalau akuntansi kan otomatis tentang angka, Kalau Ya, rekan-rekan, beliau menyampaikan mengenai pentingnya akuntansi di dalam menangani perkara banding di pengadilan pajak. Dan beliau menyampaikan bahwa ternyata akuntansi itu lebih dominan di perkara banding. Memang itu betul, tapi kemudian hukum menjadi lebih dominan dalam perkara gugatan. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam fakultas hukum itu tidak banyak mengenai hitung-hitungan atau masalah angka. Namun dalam beberapa mata kuliah di fakultas hukum masih ada hitung-hitungan ya atau perhitungan seperti yang disebutkan tadi ya, masalah waris, kemudian masalah penghitungan BPHTB, PPh final itu masih ada. Hanya kalau mengenai penghitungan waris dipelajari di Fakultas Hukum dalam strata 1 sarjana hukum, mata kuliahnya adalah mata kuliah hukum waris, sedangkan untuk penghitungan BPHTB, PPh final itu di dalam program studi magister kenotariatan atau strata 2 dengan mata kuliah hukum pajak. Jadi memang di dalam ilmu hukum tetap ada hitung-hitungan, tapi kemudian intensitasnya tidak sama dengan akuntansi. Perlu kami perjelas bahwa kalau dalam perkara banding akuntansi itu lebih dominan, namun hukum lebih dominan dalam perkara gugatan. Jadi tentunya di pengadilan pajak itu lebih banyak banding dibandingkan gugatan, karena memang banyak sekali SKP yang terbit pasca pemeriksaan itu diajukan keberatan, dan keberatan harus diajukan banding. Sedangkan gugatan itu diajukan pasca terbit SKP atau kemudian pasca penolakan pembatalan SKP atau pasca penolakan pembetulan SKP. Jadi memang lebih banyak kepada perkara banding untuk pemanfaatan akuntansi pajak. Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya perkara gugatan juga banyak seiring dengan pengetahuan kuasa hukum di pengadilan pajak atau pengacara pajak ini bertambah lebih cerdas ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara upaya hukum harusnya gugatan lebih banyak. Tapi karena pemahaman kuasa hukum di pengadilan pajak atau pengacara pajak mengenai gugatan itu tidak sebaik pemahaman di perkara banding, oleh karena itu akibatnya banyak sekali kuasa hukum atau pengacara pajak yang lebih berinisiasi untuk mengajukan banding dibandingkan mengajukan gugatan. Namun kalau kita bicara banyaknya jenisnya upaya hukum gugatan, harusnya perkara gugatan jauh lebih banyak dibandingin perkara banding. Bayangkan saja pasca terbit SKP bisa digugat, kemudian surat keputusan keberatan juga bisa digugat, kemudian penolakan atas pembatalan SKP juga bisa digugat, penolakan atas pembetulan SKP juga bisa digugat, dan juga keputusan pemblokiran rekening juga semuanya bisa digugat. Jadi sebenarnya banyak kasus yang lebih banyak gugatan daripada banding. Oleh karena itu kita coba lihat pasal 23 bandingkan dengan
pasal 27 Undang-Undang KUP. Tentu materinya lebih banyak di pasal 23. Di sana ada surat paksa, ada surat perintah melaksanakan penyitaan, ada surat pengumuman lelang, kemudian ada surat pencegahan, ditambah lagi dengan keputusan pelaksanaan perpajakan dan juga SKP serta keputusan keberatan yang juga dapat diajukan gugatan. Bandingkan dengan upaya hukum banding yang memang hanya dapat diajukan pasca terbitnya keputusan keberatan. Jadi kalau kita lihat kanal harusnya gugatan lebih banyak. Tapi kenapa banding perkaranya lebih banyak? Karena memang kuasa hukumnya atau pengacara pajaknya lebih banyak berlatar belakang akuntansi sehingga lebih banyak mengajukan banding dibandingkan dengan gugatan. Kami lanjutkan. Saya dulu SMA Matematikanya jurusan saya A1. pasti matematikanya 100 nih Pak. Iya. Tapi nggak tahu terus kuliah tersesatnya di akuntansi kan begitu. Kok tersesat Pak? Oh kan enggak ya? Enggak dong. Enggak. Karena masih berkesinambungan. Biasanya yang ngambil akuntansi seperti itu matematikanya 100 Pak. 100 nggak Pak? Kayaknya sederhana sih ya matematika ekonomi. Sederhana matematika. Menurut saya matematika dulu paling sulit Pak. Nggak sederhana. Boleh dilanjut ceritanya Pak? Ya jadi maka ini yang sedikit bukan bocoran lah sebetulnya. Teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak sekarang juga semakin banyak nih yang mengambil kuliah Lagi di Fakultas Hukum. di Fakultas Hukum. Ya. Jadi banyak. Dulu istilahnya kan kalau kita ngomong pemeriksa pajak itu kuat dalam melakukan penyerangan gitu. Kuat dalam melakukan penyerangan boleh. Tapi tidak kuat bertahan. Kenapa? Pajak itu yang paling utama adalah sisi formilnya. Rekan-rekan, beliau ingin menyampaikan bahwa banyak sekali pegawai DJP, bahkan tim pemeriksa pajak yang sekarang kuliah lagi sarjana hukum. Dan beliau mulai menceritakan pengalaman beliau ketika menangani atau memeriksa wajib pajak. Dan beliau, ini yang menarik rekan-rekan, menekankan bahwa dalam pemeriksaan pajak yang menjadi prioritas utama sebelum masuk ke dalam pemeriksaan material adalah pemeriksaan formil. Ini menjadi penting dan ini sering dilalaikan oleh banyak pemeriksa pajak yang hanya fokus kepada pemeriksaan yang bersifat material dan mengesampingkan ketentuan formil. Dan ini sudah ditegaskan oleh beliau bahwa yang benar adalah pemeriksaan formil itu harus diutamakan baru masuk kepada pemeriksaan material. Kami lanjutkan. Tidak akan punya nilai, tidak akan punya kualitas suatu koreksi apabila formalnya terlupakan. Rekan-rekan, apa yang disampaikan beliau ini sangat benar sekali dan ini sering dikesampingkan dan merupakan hal yang sering dilakukan oleh tim pemeriksa pajak sebagai bentuk kelalaian karena mereka fokus kepada materi tapi kemudian lupa kepada ketentuan formal. Oleh karena itu, beliau menekankan sekali lagi tidak ada manfaatnya koreksi sehebat apapun. Yang dimaksud koreksi adalah koreksi material kalau kemudian formilnya tidak dipenuhi atau dilaksanakan dengan baik. Kami lanjutkan. Contoh sederhana, saya sama Kak Prilly sama-sama nih tebak-tebakan itu. Kita sama-sama tahu di balik layar ini tuh ada barang apa saja gitu. Terkunci dia. Kita saling ini. Gung, kamu tahu nggak di belakang layar ini ada barang apa? Loh, karena tadi saya tahu ada orang masuk, ya kan? Tetapi pintu itu dikunci, maka misalkan saya, itu ada sepeda. Secara hukum saya tidak boleh memvonis bahwa di belakang layar ini ada sepeda. Karena apa? Formilnya itu belum terbuka. Formilnya apa? Ya kunci itu. Maka menjadi saya tidak punya nilai terhadap vonis saya terhadap suatu benda yang ada di belakang layar ini. Kalau saya tidak secara alur benarnya itu, misalkan untuk mengetahui barang itu, apa ini saya harus melangkah dulu nih ke arah pintu itu. Betul. Saya harus membuka pintu itu dengan kunci yang mana? Iya. Nah itu Kak Prilly yang dikatakan hukum formil itu juga harus dikuasai.
Rekan-rekan, beliau menyampaikan kepada semua pemeriksa pajak, termasuk kepada kepala kantor, termasuk kepada kepala kanwil DJP, dan termasuk kepada dirjen pajak, bahwa formalitas menjadi sangat penting. Dan beliau menekankan bahwa tidak ada manfaatnya sehebat apapun koreksi yang dilakukan oleh tim pemeriksa, tim peneliti, kalau kemudian formalitas itu diabaikan. Dan apabila itu dilakukan, maka koreksi itu tidak mempunyai nilai dan dianggap tidak ada. Kami lanjutkan. Maka teman-teman yang dulunya pokoknya kalau melakukan koreksi secara akuntansi fiskal itu tidak kuat, maka terkoreksi, tapi dia lupa formil-formilnya. Nah, maka teman-teman fiskus sekarang banyak banget yang ya setelah sudah jadi pemeriksa atau bahkan yang belum, sudah banyak yang mengambil ilmu hukum juga. Rekan-rekan, kembali Pak Agung menegaskan betapa pentingnya ilmu hukum supaya bisa menghargai betapa perlunya untuk melaksanakan ketentuan formal. Dan apabila kita mempunyai pemahaman ilmu hukum yang baik, maka kita bisa menghargai ketentuan formal dan melaksanakannya. Sebaliknya, kalau kita tidak punya ilmu hukum yang mumpuni, kita menganggap bahwa formalitas itu tidak penting. Ya, bahkan ada tim pemeriksa pajak dan hakim di pengadilan pajak yang berpendapat bahwa substansi itu tidak boleh dikalahkan oleh formalitas. Tapi menurut hukum sebaliknya, substansi menjadi hapus atau tidak sah ketika formalitas dikesampingkan. Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh semua praktisi pajak, termasuk tim pemeriksa pajak. Kami lanjutkan. Karena memang ada hukum itu seperti bentengnya mereka juga ya Pak ya. Contoh begini, contoh simpel. Kita men-challenge katakan suatu SKP. SKP itu adalah suatu produk hukum dari suatu pemeriksaan. Surat ketetapan pajak. Entah itu bisa kurang bayar, yang namanya SKPKB, atau SKPN, yang namanya nihil, atau SKPLB, lebih bayar. Nah, ketika suatu data hasil koreksi itu, kita yakin itu sangat kuat hasil produk hukumnya nih, SKP itu. Tetapi ketika ada wajib pajak men-challenge itu dengan langkah misalkan mengajukan pembatalan karena SKP itu tidak benar, atau melakukan keberatan. Nah, tetapi ketika dalam proses penyelesaian, seorang penelaah keberatan atau tim penelaah keberatan itu menyalahi formil dalam proses penyelesaian, itu menjadi masalah. Formilnya apa? Misalkan pemberian keputusan keberatan atau pemberian keputusan terhadap permohonan pembatalan SKP itu lewat 1 hari saja dari yang ditetapkan oleh undang-undang, maka material yang begitu bagusnya itu tidak punya arti. Karena apa? Ketika di dalam undang-undang KUP menyatakan apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan undang-undang itu, maka demi hukum permohonan itu dikabulkan. Itu sisi formal. Rekan-rekan, beliau menceritakan betapa pentingnya memenuhi ketentuan formal dan beliau memberikan contoh dari upaya administratif keberatan maupun upaya administratif pembatalan SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. Oleh karena itu, beliau menekankan bahwa sehebat apapun koreksi fiskal, apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan pelaksanaan ketentuan formal, maka kemudian koreksi itu menjadi hapus atau tidak berarti. Beliau memberikan contoh tadi adalah upaya administratif keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dan harus diberikan keputusan oleh Dirjen Pajak dalam waktu paling lama 12 bulan. Ketika keputusan tersebut lewat 1 hari, maka keputusan yang diberikan oleh Dirjen Pajak atau keputusan keberatan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Kenapa? Karena memang sudah diatur di pasal 25 dan 26 Undang-Undang KUP bahwa keputusan keberatan itu harus diberikan dalam waktu paling lama
12 bulan. Dan jika tidak diberikan, maka demi hukum harus dianggap dikabulkan. Ketika keputusan keberatan demi hukum dianggap dikabulkan, maka surat keputusan yang sudah terbit harus dinyatakan batal demi hukum. Itu adalah salah satu contoh konsekuensi daripada tidak memenuhi ketentuan formal dan hanya berfokus kepada koreksi fiskal atau pemeriksaan materi saja. Dan tentunya ini berdampak fatal karena ketika itu sudah dibatalkan, keputusan keberatan tersebut sudah dibatalkan, maka keputusan keberatan tersebut juga mempunyai akibat hukum yang nantinya akan membatalkan SKP. Jadi ketika keputusan keberatan demi hukum harus dianggap dikabulkan, maka surat keputusan keberatan yang telah terbit harus dibatalkan. Dan kalau itu dibatalkan, maka permohonan daripada wajib pajak demi hukum harus dikabulkan. Kalau kemudian permohonan wajib pajak demi hukum dikabulkan, maka apa yang di dalam permohonan keberatan wajib pajak seluruhnya dianggap diterima. Kami lanjutkan. Itu yang ya saya sebagai praktisi yang sudah beberapa kali itu mengalami itu gitu. Tapi kan sebetulnya itu akan menjadi masalah intern di Direktorat Jenderal Pajak apabila ada kesalahan sisi formil dalam penyelesaian proses-proses itu. Oke. Ya, rekan-rekan, kembali lagi beliau menekankan bahwa kalau itu terjadi tentunya ada konsekuensi internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, beliau hanya ingin menekankan betapa pentingnya pemenuhan ketentuan formal agar kemudian koreksi fiskal atau pemeriksaan materi itu menjadi berharga. Kami lanjutkan. Jadi ya rezeki gitu bagi wajib pajak, Iya. masalah bagi Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak sudah berangsur-angsur memperbaiki kondisi-kondisi kesalahan-kesalahan formil itu. Gitu. Karena begitu formilnya kalah, Ya. materialnya tidak punya arti. Tidak ada apa-apanya ya Pak ya jadinya. Oke. Ya, rekan-rekan, beliau sudah menyampaikan juga bahwa kalau kemudian pemenuhan ketentuan formal itu tidak dipenuhi, maka konsekuensinya adalah substansi daripada SKP atau koreksi fiskalnya tidak mempunyai arti apa-apa dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami ilmu hukum dengan baik supaya bisa menghargai akan pemenuhan ketentuan formal. Atau dengan kata lain, dengan ilmu hukum maka kita bisa menghargai formalitas. Kami lanjutkan. Ngomongin tentang sengketa pajak yang seperti itu tadi Pak, mengenai formilnya yang tidak bisa dipenuhi atau yang lain sebagainya. Otomatis kan Pak Agung tadi juga sudah menyebutkan bahwasanya sekarang kantornya keliling peradilan pajak atau di pengadilan pajak. Nah, ngomongin tentang peradilan pajak itu seperti apa Pak Agung? Ya. Jadi kalau kita ngomong apa itu peradilan pajak, sebetulnya adalah peradilan yang berada di bawah Kamar TUN, Kamar Tata Usaha Negara. Dia masuk ke dalam unsur itu. Boleh. Hukum acaranya sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Iya. 20 tahun lebih undang-undang ini belum berubah. Belum berubah. Ya. Kalau kita ngomong undang-undang pajak itu adanya di mana? Berdasarkan undang-undang bahwa pengadilan pajak hanya berada di ibu kota negara. Maka saat ini ada hanya di Jakarta. Namun demikian, karena semakin tingginya para pencari keadilan, dalam hal ini masyarakat, itu dari Sabang sampai Merauke istilahnya, itu semua harus diselesaikan di satu pengadilan itu, gitu loh Kak. Maka tahun 2014 atau 15 saya lupa, akhirnya dibentuklah namanya, bukan pengadilan, bukan ini ya pengadilan baru enggak, tetapi namanya adalah SDTK. SDTK. Ya, sidang di luar tempat kedudukan pengadilan pajak. Kalau namanya tempat kedudukan pengadilan pajak, ya hanya satu di Jakarta. Jakarta aja. Ya. Di Indonesia sekarang baru ada 2 SDTK. Di mana saja? Satu adalah SDTK Yogyakarta. Terus yang kedua adalah SDTK Surabaya. Hanya ada di Jawa. Itu terkait apa sih
gitu kan. Mm-mm. Kompetensi absolutnya di mana? Oh enggak, itu hanya kompetensi relatif gitu. Sebetulnya. Kalau kita ngomong kompetensi sebetulnya tidak juga jadinya, karena itu juga berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Pajak apakah berkas yang diajukan upaya hukum itu mau diperiksa di mana. Kan begitu. Nah, akhirnya keputusan Ketua Pengadilan Pajak menyatakan terkait suatu besiking atau keputusan yang diajukan upaya hukum itu dikeluarkan oleh pejabat siapa. Nah, kalau SDTK Yogyakarta itu batasannya adalah pejabat yang mengeluarkan yang dilakukan upaya hukum wilayahnya misalkan Kanwil Jawa Tengah. Jawa Tengah, betul. Jawa Tengah 1, Jawa Tengah 2. Solo, Semarang. Hanya di sekitar Jawa Tengah itu akan disidangkan di Yogyakarta. Betul. Ya, rekan-rekan, beliau menyampaikan bahwa pengadilan pajak itu memang hanya berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta. Namun karena banyaknya pencari keadilan dan makin banyaknya perkara atau sengketa pajak, maka dibentuklah sidang di luar tempat kedudukan di Jakarta, yaitu di Jogja dan di Surabaya. Untuk SDTK Jogja atau sidang di luar tempat kedudukan Jakarta yang berada di Jogja, maka perkara yang disidangkan adalah perkara yang berada di seputar Jogja, yaitu Jawa Tengah dan sekitarnya, ya, termasuk tadi adalah Solo, ya. Jadi ada Kanwil Jawa Tengah 1 dan ada Kanwil Jawa Tengah 2. Kami lanjutkan. Surabaya di mana? Adalah seluruh pejabat yang menerbitkan di Jawa Timur, Bali, sampai Nusa Tenggara. Ya, rekan-rekan, untuk SDTK Surabaya itu wilayahnya sampai kepada Bali dan juga Nusa Tenggara, ya. Jadi kanwilnya adalah Kanwil Bali dan juga Kanwil Nusa Tenggara. Jadi bukan hanya Kanwil Jatim 1, 2, 3, tapi juga Kanwil Bali dan juga Nusa Tenggara. Kami lanjutkan. Oh, lebih luasan Jawa Timur berarti. Oh, wilayahnya juga itu terbagi. semua, baik Aceh sampai Papua, sidangnya di mana? Di Tetap Jakarta. Betul. Nah, sebetulnya sifat peradilan itu kan harus sederhana, berbiaya murah. Ringan, iya. Kenyataannya tidak. Oh, tidak. Ya. Kenapa? Expenses itu yang contoh pembuktian alat bukti materialnya kan harus dimateraikan nih. Apalagi naik nih 10.000 gitu. Badan berkas sendiri tahu, bisa loh berkas itu berkoper-koper. Terus kemudian tentu saja adalah biaya transportasi. Iya. Kalau wajib pajaknya katakan di Papua, dia juga harus terbang Ke Jakarta. dari Papua ke Jakarta. Betul. Kalau banding sidang bisa 7, 8, 9, 10 kali per 3 mingguan. Rata-rata umumnya begitu. Oke. Jadi tidak seperti di peradilan umum, kalau betul. sidang bisa seminggu sekali. Kalau di pajak pada umumnya rata-rata per 3 mingguan. Per 3 mingguan. Nah, Rekan-rekan, beliau menyampaikan juga bahwa peradilan itu kan seharusnya cepat, sederhana, berbiaya murah. Namun di dalam perkara pajak ternyata tidak demikian karena ada beberapa wilayah yang memang tidak mempunyai SDTK. Seperti tadi Kalimantan, Papua, ya, dan Sumatera juga harus beracara di Jakarta. Sehingga ketika mereka harus bolak-balik, tentu biaya transportasi menjadi besar, biaya hotel juga menjadi besar, kemudian ditambah lagi biaya administrasi seperti meterai juga menjadi besar karena ada peningkatan biaya meterai yang tadinya 6.000 sekarang 10.000, sehingga kalau di total biayanya menjadi membengkak dan tidak merepresentasikan biaya murah. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa sekarang sudah banyak sidang yang dilaksanakan secara online. Jadi meskipun yang bersangkutan berada di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dapat dilakukan sidang secara online. Meskipun sidang online itu adalah pilihan bukan keharusan. Kalau para pihak tetap ingin beracara secara onsite, pilihan itu tetap diberikan kepada pemohon atau penggugat. Jadi keputusan untuk memilih sidang secara online atau onsite itu bukan ada pada tergugat atau terbanding, tapi ada pada penggugat atau pemohon. Dalam hal ini adalah kewenangannya ada pada wajib pajak, bukan ada pada dirjen pajak. Dan hal itu diatur di Per 1 2023 ya, tentang sidang
elektronik. Kami lanjutkan. Itu yang sekarang Ketua Pengadilan Pajak mencoba melakukan inovasi agar kembali lagi kepada prinsip peradilan itu diharapkan berbiaya murah. Berbiaya murah, betul. Nah, itu mulai diluncurkan kurang dari sebulan ini namanya e-tax court. Jadi siapapun pihak yang mau melakukan upaya hukum di pengadilan pajak itu cukup mengupload. Tetapi persidangannya seperti apa ini belum dijalankan karena baru ya. Nah, sementara ini Kak Prilly, sidang ini hybrid. Secara online. Ya, bisa online, bisa offline. Oke. Tapi kita pahami bahwa masyarakat pencari keadilan itu kadang-kadang sukanya offline. Iya. Ada sisi tidak puas. Tidak puas, betul sekali. Takut kalah. Betul. Takut tidak tersampaikan apa yang dimauin. Itu. Tapi kalau saya secara pribadi sebetulnya itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Tinggal bagaimana kita ini mengemas. Rekan-rekan, beliau tadi sudah menyampaikan mengenai sidang secara elektronik atau online, dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, itu pilihan ada pada wajib pajak, bukan pada dirjen pajak, bahwa kemudian ada wajib pajak yang lebih suka untuk sidang secara onsite, bukan online, itu juga pilihan daripada wajib pajak. Memang kita harus akui secara efisiensi dan efektivitas sidang online itu kelihatannya memang lebih efisien dan lebih efektif, namun juga banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam sidang online. Selain daripada gangguan teknis, juga kita tidak bisa mengukur mengenai konsentrasi dan juga perilaku daripada para pihak yang hadir, termasuk majelis hakim. Tadi narasumber juga sudah menyebutkan, beliau menyebutnya dengan terminologi tidak puas ya. Sebenarnya bukan persoalan tidak puas, tapi memang manusia itu mempunyai sifat yang lebih mudah untuk memahami ketika disampaikan secara tatap muka ya. Jadi ada kemungkinan hal-hal yang disampaikan secara langsung lebih dapat diingat, dimengerti, dan kemudian dipahami ketimbang disampaikan secara online. Belum lagi kemudian perpindahan layar juga mempengaruhi konsentrasi daripada para pihak dan juga majelis hakim. Jadi sebenarnya ada plus minus di antara keduanya, antara sidang online dengan sidang onsite. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan bagi para pihak. Kami lanjutkan. Bagaimana kita mengupload dokumen itu di dalam Dropbox yang sudah ditentukan oleh panitera. Sebetulnya tidak ada masalah, tapi itu tadi masyarakat kita ini kalau tidak face to face nggak enak, nggak marem. Iya, nggak marem. Betul. Seperti itu Kak. Jadi, betul. Rekan-rekan, dari awal podcast ini beliau selalu menyampaikan mengenai banding, dan sepertinya memang beliau mungkin jarang mengajukan gugatan, dan karena beliau jarang mengajukan gugatan, sepertinya beliau juga mungkin jarang atau tidak pernah mengajukan saksi fakta apalagi ahli. Dan untuk mengajukan saksi fakta atau ahli tentunya banyak pihak termasuk wajib pajak yang menginginkan sidang itu dilakukan onsite. Kenapa? Karena sidang onsite itu lebih mudah dipahami dan juga bisa menghindari gangguan teknis meskipun biayanya lebih besar. Tujuan dilaksanakannya sidang onsite tadi adalah untuk memastikan bahwa saksi-saksi dan juga ahli yang dihadirkan itu dapat memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan pada akhirnya memberikan informasi dalam membuat perkara pajak itu terang benderang ya. Dan biasanya saksi dan ahli itu dihadirkan banyakkan dalam perkara gugatan, bukan dalam perkara banding. Yang beliau sering lakukan ini adalah perkara banding ya, atau upaya hukum atas keputusan keberatan, sehingga satu-satunya alat bukti yang beliau ajukan ini hanya alat bukti surat atau tulisan, dan tentunya dia mengandalkan alat bukti yang terakhir hierarkinya paling rendah, yaitu pengetahuan hakim, meskipun tidak semua hakim berpengetahuan. Nah, oleh karena itu kami dapat simpulkan bahwa beliau ini lebih banyak praktek di pengadilan pajak sebagai pemohon, bukan sebagai penggugat, karena perkara yang diajukan adalah banding bukan gugatan, sehingga beliau tidak terlalu membutuhkan saksi apalagi ahli. Yang beliau utamakan adalah alat bukti surat atau tulisan. Kami lanjutkan. Gambarannya sih kayak begitulah. Oke.
Terus sekarang kalau ngomongin tentang sengketa pajak juga nih Pak Agung, apa aja sih Pak sengketanya itu? Kalau biasanya di peradilan umum kan ya pencurian atau penggelapan atau apapun. Nah kalau di pajak seperti apa Pak? Jadi pengadilan pajak itu adalah pengadilan yang sangat spesial, khusus, yang melakukan pemeriksaan dan memutus itu sengketa, tentu saja sengketa perpajakan. Perpajakan itu macam-macam. Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak nih produknya, pajak penghasilan, PPN, PBB kehutanan, itu sengketanya tetap di pengadilan pajak. Pengadilan pajak. Atau sengketa dengan bea cukai, mengenai cukai, mengenai tarif, Iya, nilai impor, nilai impor. itu betul. juga di pengadilan pajak. Oh, Atau sengketa dengan pemerintah daerah. Apa itu? Retribusi, penetapan PBB, perkotaan dan pedesaan, betul. BPHTB, pokoknya yang bersinggungan dengan pemerintah daerah dalam konteks tanda kutip perpajakan, wilayah kewenangan untuk dilakukan pemeriksaan tetap di pengadilan pajak. Dan jangan lupa Kak Prilly, bahwa keputusan pengadilan pajak, baik itu keputusan berupa putusan dari banding, putusan dari gugatan, pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Jadi tidak di peradilan umum yang kita harus lakukan banding, kasasi. Iya, kasasi di itu begitu ada putusan pengadilan pajak, sifatnya adalah langsung inkrah. Ya. Jadi langsung satu tereksekusi. Rekan-rekan, beliau menyampaikan tadi mengenai jenis sengketa ya di pengadilan pajak. Jadi sengketa di pengadilan pajak tentunya sengketa pajak ya, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat termasuk tetapi tidak terbatas pada PPH, PPN dan lain-lain. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu bisa berupa PBB, kemudian pajak reklame, hiburan, parkir dan lain-lain. Nah, pengertian pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat itu bukan hanya PPH dan PPN, tetapi juga pajak yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai, termasuk tarif dan atau nilai pabean ya, dan juga cukai. Kami lanjutkan. Ya. Terus upaya hukumnya apa nih kalau sudah inkrah begitu? Ya. Maka itu lompat langsung melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak. Seperti itu. Ya, nanti untuk lebih jelasnya seperti apa nanti kita ini lagi. Diskusi lebih mendalam. Oke. Rekan-rekan, ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi adalah benar bahwa putusan pengadilan pajak adalah putusan inkrah. Jadi tidak perlu upaya hukum kasasi, tapi dapat diajukan upaya hukum PK. Karena putusan pengadilan pajak adalah putusan inkrah, maka tidak diperlukan keputusan pejabat untuk melaksanakan eksekusi, tapi harus dilakukan secara langsung dan otomatis oleh pejabat yang bersangkutan. Misalnya untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang melaksanakan eksekusi adalah itu Direktur Jenderal Pajak maupun Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh kepala daerah seperti wali kota, bupati maupun gubernur. Kami lanjutkan. Tentang sengketa pajak yang sudah disebutkan tadi Pak Agung, para pihaknya ini siapa aja? Jadi banyaknya ini siapa sih sebenarnya? Jadi begini, kalau kita ngomong pihak yang melakukan gugatan, yang mengajukan banding, itu tentu saja adalah dari masyarakat wajib pajak. Masyarakat wajib pajak. Nah, itu hukum acaranya sebetulnya ada di Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 95% ada di situ. Beda dengan adanya satu perda tentang yang mengatur pajak daerah. Maka itu hukum acaranya juga ada dari perda-perda itu. Kemudian PBB, Undang-Undang PBB. Undang-Undang PBB karena ada cipta kerja dibatasin
bahwa Undang-Undang PBB menjadi tidak berlaku apabila sengketanya untuk PBB pedesaan dan perkotaan. Kan SPPT PBB Iya. yang perkotaan pedesaan itu siapa yang menerbitkan? Pemkot loh. Pemkot atau Pemkap berarti. Ya. Oke. Tetapi kalau SPPT kehutanan, Iya. siapa yang melakukan penerbitan? Direktorat Jenderal Pajak, Bukan dari. Pemda. Iya. Bukan. Oh. Coba cek. Jadi kalau pengelolaan pengusaha-pengusaha sawit Iya. itu SPPT PBB-nya yang menetapkan adalah Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun kita tetap harus mengisi SPOP, surat pemberitahuan objek pajak. Oh. Ya kan? Kadang-kadang masyarakat, oh sudah nih PBB udah karena peralihan. Iya. Itu kan? Iya. Enggak. Maka itu dibagi. Maka ketika SPPT PBB kehutanan, Undang-Undang PBB masih berlaku. Seperti itu. Ya, rekan-rekan, beliau baru menyampaikan tadi mengenai salah satu pajak daerah berkaitan dengan PBB ya. Jadi PBB ini bisa dipungut oleh pemerintah daerah, bisa juga dipungut oleh pemerintah pusat ya. Tergantung tadi daripada penggunaannya dan maksud dan tujuan daripada penggunaan PBB tersebut ya. Pada prinsipnya pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah para pihak. Jadi pihaknya itu adalah wajib pajak dan tentunya adalah pejabat ya. Pejabat itu adalah pejabat yang berasal dari pemerintah pusat, baik itu Direktur Jenderal Pajak maupun Direktur Jenderal Bea dan Cukai maupun kepala daerah. Bisa wali kota, bupati atau gubernur. Dan tentunya kalau kita bicara hukum acara untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat itu diatur salah satunya dalam hukum acara sebagaimana ketentuan KUP. Namun untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, hukum acaranya diatur oleh peraturan daerah masing-masing atau Perwa, Perbub atau Pergub dan juga diatur oleh KUP karena ada beberapa Perwa, Perbub dan Pergub yang mungkin tidak lengkap sehingga harus merujuk kepada KUP. Dengan demikian, hukum acaranya menjadi semakin luas berkaitan dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Sementara itu yang dapat kami sampaikan karena episode ini akan berlanjut kepada episode yang kedua, maka sementara itu pendapat kami, nanti kami akan memberikan pendapat atau legal opinion sehubungan dengan pendapat beliau pada program atau episode yang berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan hal-hal berhubungan dengan ketentuan formal maupun material dan juga upaya hukum di pengadilan pajak, baik gugatan maupun banding, silakan menghubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore.